Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara wahdah, wa azza billah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir atas izin Allah. Mungkin di tengah rasa ngantuk kita, di tengah kesibukan kita beraktivitas, masih dapat menyempatkan waktu untuk beribadah melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah dan juga ibadah-ibadah lainnya. Tentu dengan satu harapan, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan termasuk langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini, akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, menjadi amal soleh kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang selalu membimbing kita, menuntun kita dengan ajaran-ajarannya, dan insya Allah sampai detik ini kita masih tetap komitmen, konsisten dan istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana biasa khotib selalu mengajak, selalu berwasiat dan mengingatkan, khususnya kepada diri khotib dan juga kepada seluruh jamaah. Mari hidup ini selalu kita tingkatkan, mengisi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal yang kelak akan kita bawa menghadapnya. Apa sih takwa itu secara definitif? Al-imtisalul awamir wa tinabun nawah. Takwa itu adalah mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang sudah digariskan di dalam syariatnya, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan jangan lupa juga kita harus memberikan keseimbangan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, wa tinabun nawah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita meningkatkan ketakwaan dalam hidup kita ini, insya Allah kita akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan bahkan kesenangan hidup pada hari ini, di mana kita hidup di dunia, dan lebih-lebih di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini alhamdulillah adalah hari yang sangat istimewa sekali. Karena hari ini Allah menamakan, yaitu salah satunya sebagai hari raya haji, dan yang kedua juga dinamakan sebagai hari raya Idul Kurban. Kenapa Allah namakan hari-hari raya haji? Karena pada hari ini, bulan ini, tepatnya di tanggal 9 dan tanggal 10, umat Islam di seluruh penjuru dunia
Walaupun pada saat ini barangkali pelaksanaan ibadah haji tidak seperti biasanya. Mereka berkumpul bersama-sama dan bahkan dengan pakaian yang sama, kumpul di padang Arafah dengan memakai pakaian ihram. Mereka tanggalkan seluruh pakaian-pakaian kebesaran mereka, baik mereka sebagai pejabat ataupun sebagai konglomerat. Semuanya mereka tangguhkan, yang kadang-kadang pakaian kebesaran itu membuat mereka sombong dan angkuh. Nah, inilah makanya peringatan atau pelaksanaan ibadah haji ini selalu mengingatkan kepada kita akan arti kebersamaan. Dan juga praktek ibadah haji ini akan selalu mengingatkan kita kepada suatu masa kelak nanti, di mana manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir ciptakan akan dikumpulkan di suatu lembah yang namanya padang mahsyar. Hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Pikuk-pikuk suara menjerit, memakik telinga manusia. Rasa cemas, rasa gundah, rasa ketakutan. Karena hari itu semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itulah ibadah haji, yaitu sebagai miniatur tentang kehidupan kita, di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini juga selalu apabila hari ini adalah hari di mana kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Adalah satu peristiwa yang sungguh berkesan dan akan terkenang tentang dua sosok tokoh yang luar biasa, yaitu seorang hamba yang sangat ikhlas, seorang nabi di mana yang Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran yang diabadikan namanya. Ibrahim seorang nabi, juga seorang ayah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri dengan tangan sendiri, yaitu Nabiullah Ismail. Saudara-saudara, pada saat itu Ibrahim sempat duduk termenung, memikirkan tentang betapa berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Betapa tidak kegembiraan hatinya, karena beberapa waktu yang cukup lama beliau berdoa agar segera diberikan momongan bersama Siti Hajar. Alhamdulillah, ketika beliau sudah tua renta, sudah di usia yang sangat tua, ternyata Allah kabulkan doanya, Rabbi hablana minas sholihin. Itu yang selalu beliau ucapkan dalam setiap sholatnya. Dan alhamdulillah beliau dikabulkan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail alaihissalam sebagai buah hatinya yang sangat dicintainya. Namun sayang, tidak lama Allah perintahkan, yaitu kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi, agar segera menyembelih anak buah hati kesayangannya yang sangat dia cintai. Tentu sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya, timbul dalam batinnya yaitu konflik perang antara kecintaan kepada anaknya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Nabiullah Ibrahim lebih memilih yaitu cinta kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya ketimbang untuk mempertahankan yaitu buah hatinya. Ibrahim tidak berpikir banyak, tidak berpikir tentang resiko apa yang bakal terjadi, yaitu dari perintah Allah tersebut, meskipun dia mengorbankan anaknya dengan cucuran darahnya dengan tangannya sendiri. Nah saudara-saudara, ketika pelaksanaan itu terjadi, Ibrahim memanggil anaknya sesuai dengan yaitu surah Al-Quran, surat As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manam. Dia tidak sekonyong-konyong menebas leher anaknya, tapi dia melakukan dialog interaktif sebagai media untuk saling memberikan pengertian antara orang tua dengan anaknya sendiri. Dia melakukan musyawarah. Dia bertanya kepada anaknya, if'al ma tu'maru, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu.
If'al ma tu'maru. Kira-kira bahasanya, kalau itu terjadi bagaimana kira-kira pendapatmu wahai anakku? Ismail anak yang soleh, calon seorang nabi. Dia taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Dia katakan, wahai ayahku, if'al ma tu'maru. Lakukan. Kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Saya pasti akan ikut. Dan insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar atas perintah itu. Saudara-saudara, namun alhamdulillah, dengan ketulusan Ibrahim, kekuatan iman Ismail, peristiwa itu ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ibrahim tidak lagi bisa memotong Ismail, tapi Allah mengganti dengan sebuah kibas yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk mengganti pemotongan Ismail pada hari itu. Nah, saudara-saudara, kurban ini sesungguhnya adalah memiliki watak universal. Artinya mengarahkan kepada jiwa kita itu untuk melakukan satu pembebasan atas dominasi syahwat, atas dominasi rasa ketidakadilan. Ya. Jadi kalau kita hayati, sesungguhnya makna yang terkandung dari kurban ini memiliki sebuah nilai-nilai yang sangat luhur. Jadi kurban itu bukan sebuah, katakanlah, tradisi yang hanya memiliki makna tertentu. Bukan juga satu ritual yang mempunyai arti tertentu. Tapi apabila kita lihat kurban ini adalah membawa dan menggiring para pelaku kurban itu untuk melakukan secara ikhlas dengan tanpa mempertimbangkan apapun. Sebab kalau kita lihat, Pak, di dalam kitab yaitu As-Sayuti, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kurban itu sesungguhnya yang dilakukan merupakan satu simbolistik. Artinya apa? Kita semua ini bisa jadi Ibrahim. Bisa jadi Ibrahim. Dan harta kekayaan kita itulah Ismail. Yang kita cari, kita kumpulkan setiap hari. Ya, capek luar biasa. Kadang-kadang kita lupa, bahkan jauh dengan Tuhan. Ya kan? Maka oleh karena itu berperanlah, kata Asyiti, kita sebagai Ibrahim untuk bisa menaklukkan Ismail. Ismail itu siapa? Yaitu harta kita, kekayaan kita, anak kita, apa yang kita miliki yang sangat kita cintai. Itulah Ismail kita. Jangan sampai hidup kita ini terbedaya oleh dunia. Boleh kita memiliki kekayaan seisi dunia ini, tapi dengan cara yang halal. Bahkan seisi dunia semua kita bisa miliki, bukan dengan jalan menipu, bukan dengan cara jalan yang curang, tapi bagaimana kita memperoleh dengan cara yang halal. Itulah yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Jadi jelas, saudara-saudara sekalian, ya, apa yang dilakukan oleh Ibrahim dalam panggung sejarah kehidupan, mengorbankan anaknya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin bagi orang lain ini menilai sangat tidak manusiawi, bahkan ini melanggar hak asasi manusia, sebab dia membunuh anak dengan tangannya sendiri. Tapi bagi keluarga Ibrahim, dia melakukan ini dengan sukacita, dengan bergembira, karena Allah telah memilih sebuah kepercayaan kepada Ibrahim untuk mengorbankan dari sesuatu yang sangat dia cintai. Ibrahim tidak memikirkan tentang resiko itu. Makanya rasa cinta Ibrahim, ya, rasa gembira atas penyembelihan anaknya ini, itulah sebenarnya pemahaman tentang nilai-nilai sebuah kehidupan. Ibrahim tidak berpikir tentang apapun, tentang resiko apapun. Dari sini kita bisa lihat bahwa model apapun perintah yang Allah berikan kepada Ibrahim, dengan tulus Ibrahim menilai. Bahkan Ibrahim merasa gembira. Dia tidak pernah memikirkan untung rugi, berat atau ringan, pahit atau manis. Dia tidak pikirkan itu. Dia adakan perintah Allah walaupun anaknya harus dia korbankan. Itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, betapa ujian berat, ya, yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Maka ia adalah merupakan figur sosok
seorang ayah, seorang nabi, seorang tokoh yang memiliki, yaitu kepemimpinan yang sejati. Hari ini dari epilog dan prolog yang saya sampaikan tadi, ini memberikan isyarat kepada kita. Kalau saja Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah dengan tulus menyembelih anaknya dan dia lakukan itu, hari ini kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Ibrahim menyembelih hewan kurban yang harganya tidak seberapa. Banyak saudara-saudara kita yang terkadang punya kemampuan, dia bisa membeli apartemen puluhan, dia bisa membeli hotel, dia memiliki kapal tanker, dia memiliki mobil-mobil mewah. Tapi ketika perintah kurban datang dengan harga yang tidak signifikan, dia tidak mampu melaksanakannya. Tapi justru ada sebagian saudara-saudara kita yang hidup sederhana tapi mempunyai kekuatan iman dan tulus. Dia prioritaskan bahkan setiap tahun dia berkorban melakukan itu. Allah akan mengancam dan Rasulullah, barang siapa yang punya kemampuan dan punya kelebihan dalam hidupnya, walau ditohik, tapi dia tidak mau berkorban, ada rasa sayang, maka apa kata Rasul? Jangan dekat-dekat tempat sholat. Ini bahasa isyaratnya Rasul mengusir kita. Mengusir kita. Jangan kau dekat-dekat tempat sholat apabila engkau mampu, tapi tidak kau melakukan korban. Nah saudara-saudara, ini banyak sekali terjadi, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan di telaga di Taman Astra ini kita lihat dari jamaah masjid. Saya lihat dari jumlah yang signifikan, ini pertanda bahwa ada kesadaran besar. Jangan sampai kelak nanti kita tidak memiliki apapun di akhirat untuk kendaraan kita. Ini masih ada waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari tasrik 11, 12, 13. Barangkali ada waktu kita untuk berpikir. Kalau kita punya uang, mendadak, kadang-kadang berpikir kita pakai logika Tuhan apa pakai logika manusia. Kita punya uang 2,5 juta, 3 juta barangkali. Ini apa saya beli sapi, apa beli kambing, atau buat DP motor. Mungkin kita akan berpikir begitu. Sayang juga. Kalau beli kambing 2,5 juta, mendingan beli DP motor, beli motor. Pakai nge-grab, berkembang nanti. Itu pikiran logika manusia. Tapi apabila kita melakukan logika Allah, kita belikan hewan kurban, di samping keberkahan hidup kita insya Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Yakin apa yang kita keluarkan tulus ikhlas di jalan Allah, Allah sudah jamin rezeki kita. Dan sedekah mengeluarkan harta kekayaan Allah itu menjadi jaminan dan menjadi kunci kita untuk memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yakin dan tulus. Ustaz, kemarin Jumat kotak lewat saya naruh 10.000. Ini apa udah sebulan ini nggak ada balasannya. Kalau saudara masih berpikir begitu, atau saudara tidak ikhlas, jangan kita ingat apapun tentang kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita melakukannya dengan tulus, Allah akan kembali mengganti apa yang pernah kita keluarkan. Itu saja barangkali yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan memberikan suatu nuansa baru untuk berubah paradigma kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya apabila kita maknai kurban ini sesungguhnya akan memberikan kesadaran besar. Apa yang tersirat, ada juga yang tidak tersirat. Ini yang kita ambil maknanya. Sebab dengan memotong hewan kurban berarti kita akan membasmi, menghilangkan dominasi hewan yang ada di negeri kita. Hewan itu bersifat sombong, rakus, maka kita potong, kita sembelih dia, kita buang, kita makan. Agar apa? Agar sifat-sifat hewan yang ada di kita juga kita lepaskan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melakukan setiap tahunnya paling tidak atau seumur hidup sekali kita melakukan korban. Itu adalah merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali itu singkat yang saya dapat sampaikan karena waktu sangat terbatas sekali. Sebentar lagi kita akan langsungkan pemotongan hewan kurban. Mohon maaf atas kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa din wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ubadik sayyidil arabi wal ajam wa imami taibah wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam
القاسم سيدنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وجعلناهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.